Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza ahabballahu abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli samai inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan dan mendapatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai abdan, seorang hamba. Allah mencintai hamba itu tidak sama dengan hamba mencintai hamba. Kalau hamba mencintai hamba, memberikan sesuatu dan menerima. Yang mencintai memberikan sesuatu, diterima oleh yang dicintai. Sekalipun yang mencintainya dapat balasan atau tidak. Beda halnya jika Allah mencintai hamba.
Jika Allah mencintai hamba, Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Alias Allah sangat menginginkan hamba tersebut meraih kemuliaan dan keistimewaan darinya. Jadi kalau kata-kata Allah mencintainya, berarti Allah menghendaki kebaikan untuknya. Allah memberikan rahmatnya. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Allah memberikan ampunannya. Ini berarti Allah mencintainya. Jika Allah mencintai hamba, berarti hamba tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya mendapatkan cintanya Allah. Nggak mungkin Allah mencintainya tanpa ada sebab. Pasti ada sesuatu. Karena sesuatu itu akhirnya dicintai. Karena manusia itu satu di antara dua. Antara dikehendaki untuk baik atau buruk. Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, berarti Allah mau mencintainya. Allah akan mencintainya. Tapi kalau hamba tersebut melakukan keburukan-keburukan, berarti Allah memurkainya, Allah membencinya. Lah kita untuk mendapatkan cintanya Allah harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kalau manusia, makhluk, itu sudah pasti mencintai Allah. Mau tidak mau. Kenapa? Ya, kita nggak akan mungkin bisa hidup di atas dunia tanpa kenikmatan dari Allah. Nah, kita hidup di atas dunia ini karena dari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik kita merasakannya atau tidak, mengetahuinya atau tidak, menyadarinya atau tidak, yang jelas hidupnya kita di atas dunia karena dan dari kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seharusnya kita mencintai Allah, itu sudah seharusnya, mau tidak mau. Kalau ada orang sering ngasih kita, jangan sering, sesekali aja ngasih kita, kita bisa mencintainya. Apalagi kalau sering, apalagi kalau selalu. Hanya orang yang nggak punya akal, nggak punya hati, selalu dikasih, tapi nggak menghargai yang ngasih. Tapi kalau dia punya hati, punya akal sehat, dia dikasih sekali itu, dia pasti apa? Memuliakan, menghormati yang mengasih. Makanya menerima pemberian itu juga terkadang mengandung bahaya. Kenapa? Kalau yang memberi adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat atau ahli mungkar, kita mencintai mereka dilarang sama Allah, dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai kita menerima pemberian dari mereka yang menyebabkan akhirnya kita mencintai mereka. Dengan mencintai mereka berarti kita ingin hamba-hambanya Allah ini terus melakukan kemaksiatan di atas buminya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu kalau menerima ngelihat yang ngasih. Kalau yang ngasih itu adalah orang yang baik, orang yang jauh dari kemaksiatan, orang yang dekat dengan kebaikan, ketaatan, terima nggak apa-apa. Kalau kita mencintainya pun nggak resiko, nggak bahaya buat keimanan kita, buat ketakwaan kita, buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai Allah wajar, karena apa? Allah terus memberikan kenikmatannya kepada kita. Tapi kita meraih cintanya Allah, ini luar biasa, ini istimewa. Dan tentunya itu tidak mudah, tidak gampang. Kita nggak perlu repot-repot nyari apa ya yang membuat kita bisa dicintai Allah. Nggak perlu repot-repot. Nggak perlu susah-susah mikir. Apa ya? Apa ya? Nggak perlu susah-susah mikir. Allah sudah menunjukkan. Allah sudah menjelaskan. Bukan hanya Allah, ditambah Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita meraih cintanya Allah? Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa yang dicintai Allah? At-tawwabin. Orang yang selalu bertobat, yang terus mengulang taubat, sekalipun ia tidak melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Jangan dikatakan taubat itu kalau nunggu maksiat atau menunggu lalai. Enggak. Taubat itu harus selalu kita lakukan. Karena taubat itu bisa juga dari kekurangan yang kita lakukan dalam kebaikan untuk dapat menyempurnakannya. Kalau ada tamu spesial datang kepada kita, kemudian kita sambut, kita merasa sambutan kita ini kurang sempurna, kekurangan ini, kekurangan itu. Mungkin ketika tidur atau ketika makan kelihatan, padahal sudah kita siapkan. Ya Allah kurang ini, ya Allah kurang itu. Loh, kita sudah menghormati. Bukan datang tidak kita hormati, kita hormati. Tapi ada kekurangan dalam penghormatan yang kita lakukan. Loh, kita apa? Merencanakan. Datang lagi, kita akan siapkan lebih baik dari sekarang. Lebih sempurna dari sekarang. Datang lagi, lu masih ada kekurangan. Lu dia menghormati, dia sudah memuliakan, tapi masih ada kekurangan. Apakah dia berhenti? Enggak. Kalau datang lagi, lah sama kita kepada Allah. Ketika kita sholat, ada kekurangan dalam sholat kita. Loh, apakah sholat itu kemaksiatan? Bukan. Kejahatan? Bukan. Kebaikan, ketaatan, menjalankan perintahnya Allah. Tapi di dalam menjalankannya ada kekurangan. Untuk memuliakan dan mengagungkan Allah dalam ibadah, ada kekurangan yang perlu kita perbaiki. Makanya kita perlu apa? Taubat kepada Allah. Ya Allah, aku belum bisa sempurna sholat kepadamu ya Allah. Masih kebayang ini, masih kepikiran ini dan itu ya Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Apalagi taubat itu kalau dari kemaksiatan, kalau dari kemungkaran, sudah harus, sudah semestinya kita harus terus bertobat. Baik itu dari kebaikan supaya lebih sempurna, atau dari kemaksiatan supaya kita menjauhinya dan menghindarinya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang selain mereka, orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun.
Allah mengatakan apa? Wa tubu ilallah jami'an. Bertobatlah kalian semuanya. Siapa? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk ayo tobat. Diajarkan bukan hanya sekedar tobat, tapi terus bertobat. Karena itu Nabi SAW dalam sehari itu meminta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Inni la astaghfirullah fil yaumi wal laila sab'ina marrah au mi'ata marrah. Aku selalu beristighfar kepada Allah tidak kurang dalam sehari semalam 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Nah kalau kita tanya diri kita, kalau kita mau berpikir, loh, apakah Rasulullah berdosa? Melakukan kemaksiatan, kejahatan. Kemaksiatan apa, kejahatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Nabi itu secara keseluruhannya maksum. Nggak mungkin melakukan dosa. Maksum, beda dengan mahfud. Kalau mahfud itu terjaga, masih bisa kecolongan. Kalau maksum nggak bisa kecolongan. Nabi itu, para nabi, para rasul maksum. Tapi tetap beristighfar. Kenapa? Memang dengan itu Allah semakin cinta. Allah semakin makanya kita dikasih resepnya untuk bisa mendapatkan cintanya Allah, banyak taubat. Juga banyak bersuci daripada kotoran-kotoran hati atau penyakit-penyakit hati. Apalagi untuk memancing cintanya Allah kepada kita atau mendapatkan cintanya Allah, saling mencintai sesama muslim mukmin karena Allah. Saling mencintai sesama muslim, mau berbeda negara, apalagi beda kota, atau hanya beda ormas, partai, golongan, apalagi yang beda negara. Kalau dia muslim, kita muslim, maka kita harus saling mencintai. Apalagi yang senegara, apalagi yang sekota misalnya. Tanpa melihat sudah, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya titel, nggak punya titel, mau dia itu orang yang sehat atau dia orang yang sakit, mau dia itu orang yang jauh atau orang yang dekat. Kalau dia muslim, maka kita harus saling mencintai karena Allah. Lah sekarang kita mau dipisah-pisah. Pak, jangan mencintai orang-orang seperti itu. Beda dengan kita. Karena dia A, kita B. Atau dia B, kita A. Loh, mana ada sabdanya Nabi atau firmannya Allah yang mengatakan cintailah sesama kelompokmu, sesama organisasimu. Coba cari. Tidak ada. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin secara keseluruhan, yang senegara atau beda negara, beda kulit sekalipun, ikhwah, saudara. Nabi pun mengatakan al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Bukan berarti al-muslimu yang benderanya A itu saudaranya muslim yang benderanya A. Enggak. Lah kalau kita mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, mencintai karena Allah itu beda dengan mencintai karena sesuatu yang ada pada diri kita. Bukan karena pemberian, bukan karena ini, bukan karena itu. Karena Allah, dikasih, nggak dikasih, disapa, nggak disapa, didatangi, nggak didatangi, dan lain sebagainya, dia mencintai. Nah, ini namanya mencintai karena Allah, tidak ada tendensi apapun dalamnya. Hanya karena Allah. Karena itu dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajabat mahabbati, layak, pantas, berhak mendapatkan cintaku, meraih cintaku. Siapa? Al-mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling berkorban satu untuk yang lainnya, fiyya, karena aku. Wal mutazawirina fiyya, saling menjenguk, saling mendatangi satu dengan yang lain, fiyya, karena aku. Wal mutajalisina fiyya, yang saling duduk juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang dapat memancing cintanya Allah kepada kita, meningkatkan ibadah yang wajib dengan kesunahan, menambah ibadah yang sunnah, menambah ketaatan yang sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Terus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan kesunahan-kesunahan, hatta uhibbah, akhirnya aku mencintainya, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita terus melakukan kesunahan, tentunya tidak meninggalkan kewajiban. Kewajiban dilaksanakan, kewajiban dilakukan, dia tambah kewajiban tersebut dengan kesunahan, maka nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Apalagi terus melakukan kebaikan, melakukan ketaatan sekalipun kecil dan sedikit. Apalagi kalau melakukannya itu maksimal, bukan setengah-setengah. Mengerjakannya itu enggak setengah-setengah. Mengikut pengajian sempurna, maksimal. Mata melek, bawa buku, bawa pulpen, enggak setengah-setengah. Datang enggak bawa apa-apa. La buku wala pulpen. Padahal terus disampaikan, terus diingatkan. La buku wala pulpen, seperti seakan-akan lebih hebat dari Imam Syafi'i. Padahal pelajaran yang kemarin atau yang lusa atau yang seminggu yang lalu wis lali. Mungkin dari pembahasan Jalsatul Itsnain kemarin yang diingat satu pembahasan atau dua, lihat nih, amblas. Apalagi yang seminggu sekali, nggak bawa buku, ini nanggung. Lah kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau melakukan perbuatan itu maksimal, yang sempurna. Karena di dalam hadis disebutkan, innallaha yuhibbu ahadukum atau yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai salah seorang daripada kalian jika melakukan amalan maksimal, sempurna. Jadi bukan sekedar melakukan. Kalau mau membantu orang, bantu semaksimal mungkin, bukan setengah-setengah. Mau belajar yang maksimal, jangan
setengah. Mau sholat yang maksimal, jangan setengah-setengah. Mau sedekah yang maksimal, jangan setengah-setengah. Setengah ikhlas, setengah enggak. Jangan. Setengah karep, setengah tidak. Jangan. Ini kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Yang terakhir, diantaranya banyak ini. Diantaranya yang terakhir yang akan kita sebutkan, yaitu mutaba'atun Nabi, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang paling utama ini, meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katanya Allah, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Di firman-Nya Allah seakan-akan yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, kalau sudah mengikuti Nabi, apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian. Dicintai sama Allah. Apakah hanya dicintai? Enggak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini. Kapan kita bisa meraih cintanya Allah? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, kalau sudah kita dicintai Allah, apa yang kita dapatkan? Nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggil sama Allah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini pemimpinnya para malaikat. Karena itu dia adalah paling afdolnya malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu. Dipanggil Jibril sama Allah. Kenapa yang dipanggil Jibril? Untuk apa dipanggil? Bukankah ketika Allah mencintai hamba tersebut itu sudah cukup? Sudah cukup. Gak butuh yang lain. Kalau sudah Allah mencintai, gak butuh yang lain. Seperti anak, kalau orang tua mencintainya, nggak butuh yang lain. Mau pamannya, mau pakdenya, mau budenya, mau kakeknya, nggak seneng, nggak masalah. Yang penting orang tua seneng. Dimusuhi nggak masalah, yang penting orang tua nggak memusuhi, cukup. Sama murid juga gitu. Yang lain memusuhi, guru nggak masalah. Anak begitu juga, istri begitu, dan lain sebagainya. Semuanya nggak ada yang seneng, tapi suaminya seneng, nggak cukup, nggak butuh liane. Lah buat apa lah ini? Yang lainnya kan nggak ngasih apa-apa, yang ngasih segalanya suami. Bahkan yang paling nikmat untuknya yang ngasih juga suami, masuk tonggo nih. Makanya nggak perlu lainnya, cukup suaminya, cukup suaminya, nggak perlu yang lain. Nah sama, Allah cukup sudah. Tapi kenapa Allah memanggil Jibril? Allah tidak ingin kemuliaan itu hanya sebatas atau sedikit atau kecil atau sederhana, tapi Allah ingin sangat-sangat memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang dicintainya. Sehingga malaikat Jibril dipanggil. Nada Jibril. Dan Allah mengatakan, Innallaha yuhibbu fulanan fa yuhibbu Jibril. Ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan. Maka Jibril mau tidak mau mencintainya. Kemudian gak cukup Jibril. Jibril mengumumkan kepada penduduk langit. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Jibril mengumumkan kepada penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan. Weh penduduk langit. Malaikatnya, para nabi, para rasul, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di langit. Semuanya. Innallaha yuhibbu fulanan. Ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan. Fa'ahibbu. Maka hendaknya kalian semua mencintainya. Semuanya disuruhkan untuk mencintai fulan tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka mau tidak mau penduduk langit pun akan
mencintainya. Kemudian kalau sudah dicintai oleh penduduk langit, yudha'u lahul qabul fil ard. Diterima dia di buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika semuanya sudah mencintai, Allah mencintainya, Jibril mencintainya, penduduk langit mencintainya, orang tersebut itu akan menarik cintanya orang-orang. Artinya apa? Orang-orang akan mencintainya. Artinya banyak yang mencintainya, banyak yang senang dengannya. Bukan berarti nggak ada yang benci, ada. Nabi orang yang paling dicintai sama Allah, ada yang benci. Tapi yang membenci, apakah sebagian besar? Enggak, sebagian kecil. Yang cinta banyak. Sama kalau kita dicintai Allah, yang mencintai kita jauh lebih banyak daripada yang membenci. Yang membenci itu pasti ada. Itu menjadi sunnatullah. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang di bumi dibuat oleh Allah mencintainya, ya, senang dengannya, bahagia kepada dengannya. Ini semuanya kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini harus berusaha terus mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup di dunia, di barzah, lebih-lebih di akhirat, itu bahagia dan senang. Tentunya tidak mudah, nggak gampang, tidak ringan. Tapi kalau kita mau, ya mau nggak mau harus kita lakukan, harus kita kerjakan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan hal-hal yang dapat mengundang cintanya Allah untuk kita, dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimuliakan oleh Allah di dunia, di barzah dan di akhirat, dan begitu juga keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.